Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Senang sekali saya, Cynthia, bisa bersama dengan Anda hari ini dalam konferensi pers Festival Batik Cap Kertas dengan tema Sinau Batik. Izinkan saya menyapa tamu istimewa kita yang sudah hadir di sini. Selamat sore dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Ahmad Misdad Hudani, selaku Direktur Eksekutif Sanggar Inovasi Desa, Bapak Joko Hadi Purnomo, selaku Ketua Panitia Fasilitasi Bidang Kebudayaan Sinau Batik, yang terhormat Bapak Nur Rahmat, selaku Penemu Batik Cap Kertas, dan yang terhormat rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada. Tahun 2009, batik diakui sebagai budaya tak benda warisan manusia oleh UNESCO. Pengakuan ini memiliki dampak pada berbagai hal. Salah satu tentunya berdampak positif dengan jumlah permintaan akan batik. Maka untuk melestarikan batik sebagai warisan budaya, serta untuk menstimulus denyut ekonomi masyarakat di era pandemi, Yayasan Sanggar Inovasi Desa bermaksud melaksanakan pelatihan, pendampingan, dan festival batik cap kertas. Dalam kegiatan ini, akan dilakukan pelatihan pembuatan batik menggunakan canting cap kertas. Kemudian setelah pelatihan selesai, akan dilakukan pendampingan kepada peserta. Untuk tidak mau berlama-lama, mari kita mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Misdad Hudani, selaku Direktur Eksekutif Sanggar Inovasi Desa. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih Mbak Cynthia. Selamat sore kepada mungkin para wartawan yang sudah hadir. Jadi di sini kami Sanggar Inovasi Desa sedang menyelenggarakan pelatihan, pendampingan, kemudian ada festival cap batik kertas dalam rangkaian acara Sinau Batik. Nah, sebenarnya Sanggar Inovasi Desa ini adalah sebuah lembaga atau yayasan yang didirikan oleh pemerintah Desa Pangungharjo beserta tokoh masyarakat di Desa Pangungharjo. Nah, sebenarnya Sanggar Inovasi Desa ini tujuan awalnya didirikan adalah untuk merekam atau menstrukturkan pengalaman-pengalaman baik yang ada di Pangungharjo agar kemudian direproduksi menjadi sebuah pengetahuan yang kemudian diajarkan ke desa-desa lain. Nah, menariknya di Pangungharjo ini ada salah satu inovasi yang menurut kami ini sesuai dengan nilai-nilai kita, nilai-nilai inovasi. Jadi kita mengartikan inovasi itu bukan hanya sebuah pengembangan atau implementasi dari teknologi, tapi sebuah bentuk pelestarian nilai budaya, kemudian bagaimana inovasi itu menjawab permasalahan masyarakat, langsung menyentuh aspek kehidupan masyarakat seperti itu. Nah, di batik cap kertas kita memandang nilai-nilai itu ada. Nah, kemudian di sini melalui Sinau Batik kita berharap pengetahuan tentang pembuatan batik cap berbahan dasar limbah cap kertas ini bisa diajarkan ke orang-orang lain, artinya dapat dimanfaatkan masyarakat pada umumnya. Nah, kita di sini memang sedang mengkhususkan kepada ibu rumah tangga, kemudian juga ada kelompok penyandang disabilitas. Mungkin dari saya singkat itu dulu aja, nanti kita lanjutkan mungkin kalau ada tanya jawab seperti itu. Terima kasih Mbak Cynthia. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Misdad Hudani. Selanjutnya, mari kita mendengarkan paparan oleh Bapak Joko Hadi Purnomo, selaku Ketua Panitia Fasilitasi Bidang Kebudayaan Sinau Batik. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Cynthia waktunya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Direktur Pelaksana Sanggar Inovasi Desa, kemudian ada Yai Rahmat sebagai Sunan Cap Kertas, dalam hal ini yang mendampingi kami atau para peserta untuk melatih untuk supaya bisa belajar
membatik. Dan yang saya hormati seluruh wartawan yang hadir yang pada sore ini berkumpul di Zoom ini, begitu. Baik, kegiatan Sinau Batik FBK 2021 ini adalah kegiatan yang didukung oleh, difasilitasi oleh Dirjen Kebudayaan, di mana kami melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan untuk mempertahankan budaya dalam hal batik. Kegiatan ini adalah kegiatan kategori kreatif inovatif, begitu, dan memiliki banyak aktivitas yang terutama pelatihan untuk ibu-ibu rumah tangga. Di sini ada 55 ibu-ibu rumah tangga yang kami latih untuk membuat batik dan membuat canting cap kertas dari bahan limbah kertas, begitu. Kami mulai tanggal 4 sampai tanggal 6 untuk ibu-ibu berjumlah 55. Kemudian kami juga ada pelatihan untuk kawan-kawan penyandang disabilitas yang berjumlah sekitar 20 peserta. Itu dimulai dari tanggal 7 sampai tanggal 9. Kemudian selain pelatihan, peserta kami dampingi juga, kami kunjungi di rumah-rumah peserta, begitu, untuk mendapat pemahaman yang lebih daripada aktivitas membatik, mewarnai, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, kegiatan setelah pendampingan, kami juga ada kegiatan festival, di mana festival ini ada pameran karya, berdasarkan karya-karya peserta, begitu. Bagaimana motif-motif peserta ini dimunculkan, antara lain beberapa wilayah ya dari DIY, itu ada Sleman, ada kota juga, ada Bantul, ada Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Nah, peserta diminta untuk membuat motif-motif khasnya masing-masing, seperti di Bantul ada motif panggung harjo, kemudian ada juga motif gerabah kasongan, kemudian di Sleman ada motif sekar dadung, itu motif baru juga. Kemudian di Kulon Progo ada temuan lagi motif selain ada motif temuan motif kelapa. Kemudian di Gunung Kidul ada motif baru lagi yang namanya motif legundi. Nah, motif-motif yang dibuat atau diciptakan oleh seluruh peserta ini akan dipamerkan di pembukaan di tanggal 16 jam 8 malam, kemudian hingga tanggal 17-nya, baik secara online maupun offline. Selain itu, kami juga mengadakan kegiatan talk show, di mana akan hadir seniman-seniman batik, begitu. Kemudian ada juga kami melakukan seminar tentang pemasaran, lebih pada pemasaran batik. Baik, itu mungkin Mbak Cynthia. Mungkin nanti akan lebih ramai lagi jika ada yang bertanya, begitu. Mungkin informasi sekilas dari program kegiatan batik saya cukupkan. Terima kasih Mbak Cynthia. Baik, terima kasih Bapak Joko Hadi Purnomo. Baik, selanjutnya saya mengundang penemu batik cap kertas Bapak Nur Rahmat untuk menyampaikan paparannya. Kepada Bapak, dipersilahkan. Baik, Mbak Cynthia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya bingung mau memaparin apa ini di sini. Jadi, sebenarnya cap kertas ini saya temukan di awal tahun 2015, awal tahun 2016. Berawal dari
dari terhimpitnya tentang ekonomi, bahwa ada pesanan yang sangat murah sekali, sehingga jika memakai cap tembaga itu tidak mampu secara hitungan produksinya, maka kemudian saya mengadakan eksplorasi gitu, mencoba pakai cap kertas dengan kertas duplek awalnya bungkus makanan itu. Ternyata bisa. Lalu kemudian dari situlah kemudian proses mengajari saya untuk mengeksplor seluruh kertas. Dan pencitraannya adalah limbah kertas kemasan. Kenapa limbah kertas kemasan? Karena bagi saya itu sangat seksi dan sangat mudah kita temui, lalu kemudian harganya juga sangat murah. Pada tahun berikutnya, cap kertas ini dinobatkan menjadi teknologi tepat guna, karena dia mampu menjawab kebutuhan masyarakat produksi batik, baik mengurangi ongkos produksi, baik menekan ongkos produksi, lalu kemudian masyarakat pembatik bisa membuat sendiri, dan sebagainya. Cap kertas ini sudah saya sebarkan virus ini ke seluruh Nusantara. Jadi, dan saya sangat bangga ketika beberapa teman-teman yang ada di pembatik Wijerejo misalnya, mereka sudah menggunakan ini, bahkan saya tercengang sendiri. Artinya gini, saya tidak pernah menghitung cap kertas ini mampu berapa kali dia untuk dicap. Di Wijerejo itu dia mampu sekitar 50.000 kali cap. Misalnya dia bikin 500 lembar gitu. Itu dia mampu. Dan saya juga tercengang gitu. Nah, ketika kemarin kita pendampingan di Sleman misalnya, dia sangat suka. Kenapa? Karena di sana itu dia membeli cap tembaga aja 1.500.000. Lalu kemudian dia akan berpikir, bagaimana saya nggak akan mendapatkannya itu. Dan di sana itu ada kebiasaan yang menarik. Jadi setiap dia mau ngecap, dia itu pinjam ke orang dan itu sewa. Setiap kali cap 2.500. Kali berapa kain. Nah, dengan hadirnya cap kertas ini, dia sangat excited, sangat tertarik. Dan ini cukup menjadi effort bagi saya. Nah, kemudian di belahan-belahan Nusantara yang lain, di pulau yang lain, itu justru menurut saya mampu melebihi saya. Misalnya dia mampu menjual hasil dari cap kertas itu sampai 2 juta gitu. Saya nggak pernah menjual segitu. Oke sih, sementara untuk cap kertas itu begitu. Sementara ya saya sebut sebagai teknologi tepat guna, dan katanya Mas Dhani tadi bahwa kebudayaan itu adalah nilai yang kemudian nanti kita turunkan menjadi peranata sosial, lalu akan hidup menjadi denyut ekonomi. Cap kertas ini mampu untuk itu. Terima kasih. Nanti bisa disambung kembali. Baik, terima kasih kepada Bapak Nur Rahmat atas pemaparannya. Baik rekan-rekan sekalian, selama sekitar 10 hingga 20 menit ke depan, kami membuka sesi tanya-jawab bersama dengan Bapak Ahmad Wisdaridani, Bapak Joko Hadipurnomo, dan Bapak Nur Rahmat. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau bertanya melalui kolom chat. Mungkin dari Bapak Nur Rahmat ada yang ditanyakan kepada Bapak Dani, seperti itu? Atau mungkin sebaliknya? Kalau saya tidak bertanya, tapi menggugat. Baik, bagaimana isi gugatannya itu, Pak? Jadi katanya kan Yayasan Sanggar Inovasi Desa, gitu kan. Saya adalah bagian dari masyarakat desa. Jadi sampai hari ini tuh saya tuh nggak pernah disentuh oleh dia gitu loh. Buat saya disentuh gitu. Sentuhan macam apa yang Bapak Rahmat harapkan?
Kami bukan hanya menyentuh, sudah meraba-raba ini. Kita pernah mendengar dari paparan Yayasan Sanggar Inovasi Desa itu bahwa dia akan mengawal ide. Lalu setelah mengawal ide, dia itu akan mengawal menjadi sebuah perkumpulan atau sebuah unit kelompok usaha gitu, agar dia mampu untuk terus bertahan membawa si heritage ini dengan digit ekonominya. Nah, bagaimana ini tetap akan tidak turun gitu. Bisa jadi naik, nanti pada umur sekian ya nggak bisa naik terus, tapi ada standarisasi bagaimana dia tetap lestari. Saya pernah mendengar itu soalnya. Oh iya, Bapak. Baik, kepada Memang Bapak Yani mungkin ada tanggapan? Memang dalam teori siklus bisnis yang kita yakini ada proses grow up atau apa ya, fase merintis, kemudian fase dia sudah mulai matang, kemudian semakin berkembang. Nah, di titik itu nanti ada proses dia mengalami decline atau dia take off. Nah, di titik itu sebenarnya titik rawan. Makanya tadi ada hal yang sebuah usaha itu bisa lestari, bisa juga hilang seperti itu. Tapi di sini kita itu memang proses wajar dalam khazanah kehidupan manusia. Nah, tapi di sini memang yang harus terus dilestarikan adalah nilainya, walaupun bentuknya berubah, ada nilainya. Sebenarnya contoh konkretnya ini ya batik cap kertas ini. Dia menginovasi capnya sedemikian rupa, pola produksinya alat produksinya berubah, tapi proses dan filosofinya tidak bergeser sama sekali. Begitu sih. Nah, kita harapannya sih muncul apa ya, gerakan-gerakan yang semangatnya sama dengan batik cap kertas ini. Tapi ya memang harus diakui, kita sebagai lembaga ini kita juga fasenya masih grow up untuk impact ataupun hasil yang sebenarnya sudah menjadi cita-cita kita ya belum bisa diukur, karena memang baru anak kemarin sore. Dibanding Dongaji, kita sebenarnya sangat lebih muda. Kita itu salah satu anaknya Dongaji, harusnya seperti itu. Baik, mungkin karena tidak ada yang bertanya, saya ingin bertanya kepada Bapak Joko Hadipurnomo. Oh iya, itu ceritanya aja itu. Nanti nggak Kalau saya yang bertanya nggak, kalau saya yang bertanya nggak apa-apa ya, Pak ya? Boleh. Baik, Pak. Mungkin saya ingin bertanya mekanisme pendampingan yang akan dilakukan akan seperti apa? Ya, mekanisme pendampingan itu sudah dilakukan dari hari Senin kemarin, tanggal 11, 12, dan 13. Jadi setelah peserta itu dilatih, kemudian peserta ini sampai dilatih pada teknis pewarnaan, begitu, sampai pada jadi produk atau bahan jadi. Kemudian kita ulang kembali di proses pendampingan. Jadi mekanismenya kami mendatangi kelompok-kelompok batik, atau kami membagi dari 55 itu kami bagi menjadi 15 kelompok. Jadi per kelompok itu ada 5, Mbak Cynthia. Per kelompok ada 5, sebagian ada yang bergabung satu kabupaten. Misalkan contoh di Sleman itu ada 2 kelompok. Ada 10 orang, tapi kemudian jaraknya sangat dekat sekali, dan kebetulan BUMDes-nya di daerah sana mendukung, itu menjadi satu kelompok, jadi satu tempat, diberi tempat oleh BUMDes. Kemudian di pondok pesantren di Budi Mulyo pun begitu, 2 kelompok menjadi satu kelompok. Terus di Gunung Kidul itu ada 2 kelompok juga, dilebur lagi menjadi satu kelompok. Nah, itu sangat memudahkan kami untuk melakukan proses pendampingan, karena tidak harus ke satu kelompok begitu. Kemudian
kami di sana juga istilahnya mereview kembali gitu, apa yang memang kendala-kendala dari mereka yang dihadapi itu apa. Kami mencoba untuk membuat solusi-solusinya, menawarkan solusi-solusinya. Bagaimana membuat warna yang indah itu seperti apa dari campurannya, mungkin bagaimana setting setting tempatnya itu seperti apa supaya lebih mudah. Kemudian bagaimana teknis pewarnaannya itu supaya indah itu bagaimana. Kemudian ada caranya, rukunnya sendiri. Jadi batik itu memang harus sistematis. Jadi ketika dicuci, kemudian harus ditiriskan, tidak boleh dicampur dengan pewarna yang lain. Kita harus cuci tangan dulu. Nah itu dari batik itu sendiri pun kami ini mengajarkan, Yai Rohmat itu mengajarkan toharoh sebenarnya. Ada unsur-unsur apa ya istilahnya, religius di sana. Begitu Mbak Cynthia. Baik, Pak Joko. Jadi memang ada filosofinya sendiri ya di belakang batik cap kertas ini. Mungkin kalau secara luasnya filosofi saya tidak mengerti banyak, Mbak Cynthia. Itu hikmah aja yang saya ambil, bahwa saya menemukan belajar bersih, saya menemukan belajar sistematis, apa prioritasnya apa dulu begitu. Di situ saya menemukan sendiri. Kalau soal filosofi mungkin Yi Rohmat yang lebih paham gitu, Mbak. Mungkin pertanyaan selanjutnya saya sudah kebaca ya. Mungkin Bapak Rohmat bisa menjelaskan mungkin dari sisi filosofinya sendiri, kemudian gimana sih pengalaman jadi instruktur dari daerah ke daerah lain seperti itu. Batik itu kan sementara ini hanya dimaknai, kalau di akademis gitu dimaknai sekedar teknik, hanya sekedar haralintak. Coba saja searching definisi batik itu pasti tentang hanya sekedar teknik, tataran syariat, tataran aturan teknis saja. Jadi haralintak menghalangi dengan makna. Sebenarnya batik itu kan tidak bisa dipisahkan antara tangible-nya, intangible-nya. Jadi kekuatan nilai filosofisnya atau motifnya yang terus hidup inilah yang kemudian diakui oleh UNESCO. Tidak hanya keindahan mata belaka yang kemudian nanti terus, yang kemudian itu akan cepat hilang. Justru nilai-nilai ini yang kemudian terus hidup. Nah, batik itu dari sisi tekniknya itu sudah mengajarkan kita bagaimana hidup. Nah, itu jadi filosofinya itu ada di tataran teknik juga ada, di tataran motif ya juga ada. Bahkan ada yang menyebut bahwa batik itu adalah kitab. Batik itu adalah menyertai kita sejak lahir sampai kita mati. Bahkan kita lahir itu harus pakai motif apa, kita menikah orang tuanya pakai apa, kita sedang takziah atau layat itu kita pakai motif apa, itu sudah diatur. Karena batik kalau dibalik menjadi kitab. Nah, pada tataran teknik itu misalnya cara mencantingnya, cara merintanginya, itu adalah tataran syariat, tataran aturan yang harus dipenuhi. Misalnya pada tataran orang-orang yang teknik dasar, maka nyantingnya harus ke kanan, dari kiri ke kanan, dari hal yang jahiliyah menjadi yang madaniyah begitu. Nah, pada proses pelatihan cap kertas kali ini, itu memang kita baru mengenalkan bagaimana mereka membuat cap kertas. Tentu dia akan saya akan mengambil yang paling sederhana saja supaya dia tahu bagaimana teknik membaca kertas. Nah, ketika mereka sudah tahu dengan teknik yang sederhana ini, mereka mampu untuk membuat yang lebih. Harapannya begitu, artinya dia bisa lebih detail, bagaimana mendesain cap kertas itu, ada yang nyangit itu repetitif, itu nyambung, itu kemudian ada yang ceplok, bagaimana mereka bisa mengatur. Nah, lalu kemudian
teknik pewarnaan dan sebagainya, baru-baru teknik dasar, baru kita kenalkan teknik-teknik dasar. Nah, sebenarnya pada proses pendampingan ini sih sangat singkat sekali, karena Badai tidak cukup hanya 1-2 hari, Badai tidak cukup ditulis 1000 lembar kertas, tidak cukup. Mungkin teman-teman YSID itu apakah akan berhenti sampai di sini tantangannya. Artinya ini adalah kerja budaya. Bagaimana menancapkan nilai-nilai yang dikandung di dalam Badai itu menjadi tata aturan masyarakat dan menjadi denyut ekonomi. Begitu Mbak Cynthia. Baik, satu pertanyaan saya lagi buat Bapak Nur Rahmat. Bagaimana sih pengalamannya menjadi instruktur dari tempat-tempat ke tempat yang lain seperti itu? Oh, sangat menarik memang. Saya malah menyesal tidak mencatat perjalanan saya ketika kemana, gitu, menjadi sebuah novel misalnya. Jadi saya bisa adaptif sekali, saya bisa membaca, saya bisa mengerti bagaimana kearifan lokal di masing-masing daerah. Sebenarnya terakhir saya ke Manganti di daerah Junjung Sumatera Barat. Itu ada di pelosok desa yang luar biasa, dan di situ saya bersama-sama dengan teman-teman desa itu untuk menciptakan motif dari folklore mereka. Ini menarik karena memang saya salah satu orang yang sangat risih ketika menciptakan motif itu latah. Misalnya sebut saja motif Borobudur, motif yang hanya ditangkap oleh itu enggak, saya salah satu orang yang tidak suka, tetapi mengambil motif-motif dari cerita rakyat yang penuh dengan nasihat itu menarik. Di Papua misalnya, mereka menciptakan motif tentang kata si penunggu desa itu. Kata itu akan memberi kode-kode bahwa di daerah ini ada bahaya. Kemudian di daerah Palembang misalnya, dia menciptakan motif dari tombak namanya Gujur, dan itu adalah pusaka dari Syekh Pelawo, seorang penyiar agama Islam di tahun 1300-an. Ini menarik jadi karena di banyak daerah saya banyak menciptakan motif dari cerita-cerita rakyat, sehingga Badai itu ada sebagai wasilah, sebagai perantara untuk mereka mengenal kebudayaan yang kita tuangkan ke dalam sehelai kain. Terima kasih. Nggak dengar itu suaranya. Baik, terima kasih Bapak Nur Rahmat, Bapak Joko, dan Bapak Dhani. Sebelum saya menutup acara, kepada Bapak Joko Hadipurnomo, Bapak Nur Rahmat, dan Bapak Ahmad Misharudani dapat memberikan closing statement. Dimulai dari Bapak Ahmad Misharudani. Silakan. Oh ya, melanjutkan tadi sih, Pak Nur Rahmat sudah menyinggung bahwa ini merupakan kerja-kerja budaya. Tentunya kerja-kerja budaya bukan hanya milik Yayasan Sanggar Inovasi Desa, artinya setiap orang sejatinya merupakan faktor pembentuk dari kebudayaan tersebut. Artinya setiap orang itu mempunyai peran, karena kebudayaan itu bukan lahir dari laboratorium kampus-kampus ternama atau diskusi para elit di hotel bintang 5 seperti itulah. Jadi saya mengajak semuanya yang kemudian masih mempunyai ketertarikan dalam ketahanan budaya ini, maka kita mari nyengkuyung bersama-sama, kita lakukan kerja-kerja kebudayaan. Sih kalau dari saya. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Misharudani. Baik, selanjutnya silakan Bapak Joko. Ya, menurut saya batik itu sebagai lelaku menjadi atas dasar urip iku urup. Jadi dalam filosofi urip iku urup itu adalah hidup yang menyala, yang memberi nilai-nilai kemanfaatan bagi seluruh alam sekitar kita. Artinya batik ini mampu baik secara ekonomi maupun secara batin ya, itu
bisa membuat kita itu menjadi lebih hidup. Artinya dari batik sendiri kita mampu untuk memberikan manfaat-manfaat yang banyak bagi seluruh orang-orang, terutama di pelatihan dan di pendampingan. Itu adalah contoh satu nilai manfaat yang sangat besar. Artinya dari cap kertas itu orang-orang merasa sangat banyak orang-orang yang merasakan itu. Saya sampai nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata gitu, Mbak Cynthia. Artinya banyak hal orang itu merasakan nilai manfaatnya dari batik itu sendiri. Harapan saya tetap untuk seperti kata Mas Dhani juga, tugas ini tidak hanya ditugaskan oleh satu orang gitu. Kita juga bareng-bareng kita untuk melakukan atau mempertahankan dan melestarikan budaya khususnya di wilayah batik ini. Ada Yai Rohmat sebagai tentor, ada teman-teman kita sebagai tim pelaksana. Itulah proses sinergitas antara manusia dengan manusia ini perlu juga dipertahankan untuk melakukan aktivitas-aktivitas kebudayaan begitu, Mbak Cynthia. Ya, intinya dalam sinau batik cap kertas ini adalah urip iku urup. Iya, dah. Terima kasih, Mbak Cynthia. Terima kasih, Bapak Joko. Baik, selanjutnya silakan Bapak Nur Rahmat. Harapan saya dengan banyak menyebar virus batik melalui Cani Cap Kertas ini adalah menciptakan ruang-ruang atau destinasi-destinasi kantong-kantong batik sebagai upaya untuk tetap melestarikan produk budaya yang bernama batik ini. Lalu kemudian dengan batik adalah sebagai wasilah, sebagai perantara untuk kita menyampaikan kebudayaan kita. Kita banyak terdistorsi oleh yang disebut dengan kontemporer, isme-isme yang lain. Tapi kita lupa bahwa kita mempunyai software yang begitu indah agar kebudayaan ini tetap lestari. Bahwa idiom-idiom masa lalu itu harus kita reinterpretasi kembali tanpa meninggalkan nilai-nilai masa lalu. Itu lebih menarik karena ini adalah sebuah jalan untuk tetap menjaga. Kita akan memberikan apa kepada anak cucu kita? Akankah berhenti pada hari ini? Maka kita punya tugas untuk mengolah kembali. Karena kita adalah generasi sekarang. Maka kita yang akan lebih tahu generasi yang akan datang itu kita kasih apa? Apakah kita hanya sebagai pengekor saja dari nenek moyang kita? Kita harus merumuskan kembali untuk anak cucu kita. Begitu, Mbak Siti. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Mirzaludani, kemudian kepada Bapak Joko Hadipurnomo, kepada Bapak Nur Rahmat. Terima kasih atas pemaparannya dan closing statement yang sudah disampaikan. Dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita pada sore hari ini. Walaupun secara virtual, namun semoga tidak mengurangi silaturahmi kita. Untuk acara kita pada sore hari ini akan kita upload di YouTube. Baik rekan-rekan sekalian, jangan lupa menyaksikan acara pada tanggal 16 hingga 17 Oktober 2021, Festival Batik Cap Kertas dengan tema Sinau Batik, yang pastinya menarik dan sayang untuk dilewatkan. Baik, berikut adalah rundown acara untuk tanggal 16 hingga 17. Bisa saudara-saudara lihat. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelumnya izinkan saya untuk mengundang rekan-rekan sekalian untuk berfoto bersama. Dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya, siapkan pose terbaik, dan kita akan berfoto bersama. Kepada Ibu Leni, mungkin bisa dibantu untuk aktifkan kameranya. Asosiasi Kriawan Republik Indonesia. Baik,
3, 2, 1. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ahmad Misdat Hudani. Terima kasih kepada Bapak Joko Hadi Purnomo. Terima kasih kepada Bapak Nur Rahmat. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menghadiri acara pada sore hari ini. Terima kasih pula kepada seluruh panitia yang mempersiapkan acara ini. Saya Cynthia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om. Terima kasih.